strength in you, Lord. Lalu bagaimana kalau kita sudah hidup sebagai pemenang? Kita harus berani mengatasi ketakutan kita. Kematian itu adalah ketakutan setiap orang. Tapi kematian pun takluk di bawah kaki Tuhan. Jadi apalagi alasan kita untuk takut? Hal kematian aja tunduk di bawah kaki Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi pintu masuk pada kehidupan. Pak Gembala bilang, kalau nggak salah minggu kemarin, ketika kita tutup mata di dunia, buka mata di surga, dan sampai buka mata di neraka. Kita harus memastikan hidup kita, kemana kita setelah akhir hidup kita. Jangan sampai kita bagian orang-orang yang tidak menikmati kerajaan surga. Atasi ketakutan kita. Kita mengatasi ketakutan kita bukan karena kita nggak punya rasa takut, tapi karena kita yakin kita berjalan dalam pertolongan Tuhan. Yakin dengan sombong itu beda ya. Jangan sampai keyakinan kita juga membuat kita sombong. Ya kalau sombong rohani bahaya juga. Itu malah dosa yang tidak kelihatan itu. Kita merasa orang yang paling benar, orang Farisi. Merasa orang yang paling benar, merasa orang yang paling suci, merasa orang yang paling kudus. Jangan karena kita pelayanan, sibuk pelayanan, kita merasa jadi kita orang yang paling dekat sama Tuhan. Nanti terlalu dekat cepat dipanggil. Ya kan, saking dekatnya cepat dipanggil. Yang kedua, menghadapi tantangan dengan keberanian. Apa persoalan kita hari-hari ini? Dalam hal apapun. Apa persoalan kita? Masalah keuangan kah? Masalah sekolah kah? Masalah pekerjaan kah? Semuanya tunduk di bawah kaki Tuhan. Hal yang tidak bisa ditaklukkan manusia pun tunduk di bawah kaki Tuhan. Jadi keyakinan atas kebangkitan memberikan keberanian untuk menghadapi kesulitan hidup. Kita tahu bahwa penderitaan yang saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kita hari ini, kita di dunia ini mungkin mengalami proses yang luar biasa. Tapi kita tahu bahwa ada mahkota kemuliaan Tuhan yang menanti kita. Amin. Perhatikan ayat 10. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagai mana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus berkata, aku bekerja lebih keras. Selanjutnya dikatakan, bukan untuk sombong, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ketika kita tahu bahwa sesungguhnya kita tidak layak, oleh karena perbuatan-perbuatan kita di masa lalu yang tidak menyenangkan hati orang tua, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita tahu ketika kita dilayakkan oleh Tuhan, kita mengerjakan lebih sungguh-sungguh, ya kan? Kita menghargai lebih lagi keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidup dalam pengharapan, kebangkitan memberikan pengharapan yang melampaui kehidupan duniawi, memampukan kita untuk hidup dengan perspektif kekekalan. Kita tahu bahwa setelah kematian kita ada hidup yang kekal yang menanti kita. Amin. Melayani dengan semangat, 100% ada kepastian, nggak ragu-ragu. Dalam Tuhan nggak ada keraguan-raguan, karena dalam Tuhan ada kepastian. Melayani Tuhan harus dengan semangat, karena kapanpun dipanggil, baik atau tidak baik waktunya, siap sedia melayani Tuhan. Baik tidak baik keadaannya, layani Tuhan. Baik tidak baik keadaannya, perkatakan yang benar. Suka tidak suka orang, katakan saja yang benar. Kita akan melihat hidup kita hidup yang berdampak. Ketika kita mengerjakan semuanya dengan sepenuh hati. Orang kalau melakukan dengan sepenuh hati, beda hasilnya, beda kualitasnya dengan orang yang setengah-setengah hati. Orang yang setengah-setengah hati itu nggak mendapat apa-apa. Jangan kita ragu akan kasih Tuhan, jangan ragu akan pertolongan Tuhan, jangan ragu akan ketuhanan Yesus. Jangan ragu. Kalau ragu, baca Alkitab, baca Alkitab. Berdoa, minta Tuhan Roh Kudus. Amin. Jadi bangkit, semangat, karena Tuhan sudah menaklukkan semuanya. Tidak ada, Alkitab berkata, sebab kuasa yang diberikan kepadamu melebihi segala kuasa yang ada dalam dunia ini.
Apa yang kita nggak bisa taklukkan? Yang nggak bisa kita taklukkan itu sebenarnya diri kita sendiri. Kemalasan kita, keegoan kita, magernya kita, ya kan? Mau mandi aja mager. Mager lah. Kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan tentarakan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan.